Dan benar tak kemarin kok. Oh, tapi hujan deras nggak di sana? Ya nggak patek-patek deras sih kak, nggak terlalu deras. Ini kenapa Jogja doang ya belum ya? Kemarin sempat hujan cuma bentar doang sih. Cuma hitungan menit. Nih, Ya, ya semoga bentar lagi tempatku yang kena lah. Soalnya emang panas banget ya. Oke, oke teman-teman, kita mulai belajar pertemuan kita minggu ini. Oke, selamat siang teman-teman, salam astronomi. Siang Fredrik, Gibra, Jedin, dan teman-teman yang lain. ya, selamat siang semua. Oke, nah nih, Bra. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang rasi bintang lagi ya. Nah, sebenarnya ini rasi bintang itu aku mau khususin bahas tentang apa namanya, nama-nama rasi bintang tapi dalam eh, bahasa Jawa ya. Itu bukan bahasa Jawa sih, cuman dalam penyebutannya oleh masyarakat Jawa. Kan teman-teman udah tahu belum kalau kita, berarti yang di masyarakat Jawa itu punya nama sendiri untuk rasi-rasi bintang. Udah pernah dengar gitu? Ada yang pernah dengar gitu misalkan kayak lintang Kartika misalnya atau apa ya, Waluku. Pernah dengar nggak teman-teman? Benar sih kak. Nah, pernah dengar kan ya? Sebenarnya itu kan rasi bintang biasa lah, cuman bedanya ya di penyebutannya aja. Nah, jadi hari ini kita bakal eh, belajar beberapa nama rasi bintang dalam bahasa Jawa dan fungsi Bentuknya untuk kayak lambang perdamaian. yang mana? Yang ini. Oh, oh yang ini. Ini sebenarnya ini sudah tahu nggak teman-teman nih di belakang ini gambar apa? Rasi bintang apa? Oh yang bukan sih kak. Apa? Oh yang bukan. Bukan, bukan Orion ya. Ini Pleiades ini. Oh Aku cuma jadi sampul aja ya, soalnya bagus. Buka saya. Gimana? Kenapa Aplikasi Cedric? astronomi. Oh, gimana Cedric? Apa itu tadi? Oh nggak apa-apa, nggak jadi. Aku Oh, oke oke. Ya jadi ini nggak semua rasi bintang ya kita bakal bahas karena kan banyak banget. Jadi cuman beberapa aja, nanti ada 11 ya. Sudah lumayan banyak juga lah teman-teman ya. Oke, jadi yang pertama-tama sebelum belajar narasi bintangnya, aku mau ngasih dikit tentang apa namanya, namanya ini. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini dulu, pernah lihat nggak nih bentuk apa nih ya, kerucut tapi ada angka-angkanya kayak gini. apa ya kak? Tapi Yang pernah lihat jelas nggak bukan sih? cetakan tumpeng kan kak? Bukan bukan tumpengan nih ya. Tapi jadi pernah lihat atau ya teman-teman? Belum sih kak. Oh, belum juga ya. Oke, ini sebenarnya kerucutnya ini tuh ada di Museum Sunan Budoyo yang pas dulu pas dulu ada pameran astronomi itu ya. Jadi ini benar-benar salah satu objek yang paling banyak difoto kayaknya ya di sana. Sebenarnya simpel sih, ini kan ya kerucut cuma ya kayak tumpengan gitu ya. Cuman uniknya ada ada kertasnya, ada angka-angkanya kayak gini ya. Oke, jadi ini sebenarnya namanya ini teman-teman. Ini ya. Jadi kalau di bahasa Jawa, Pranata Mangsa namanya. Pernah dengar nggak teman-teman? Harusnya sih apa namanya lumayan umum nih ya, lumayan sering. Ada yang pernah dengar? Ibra, gimana Ibra? dengar apa? Enggak ini loh, Pranata Mangsa. Tadi kamu soalnya enggak di mute. Planeta Mangsa. Em, Ya. kayak apa ya? Kayak nggak tahu lah. Nggak pernah. Oke, oke. Jaden, apa nih Jaden? Kayak Meng- nama-nama tank gitulah. Kenapa kayak nama apa? Nama tank.
nama tank. Kamu nyambungin ke militer terus ya. Mangsa siapa? Ya, jadi ini mungkin ini bukan mangsa yang artinya ya mangsa dalam bahasa Indonesia ya. Ini tuh sebenarnya simpelnya ya. Simpelnya itu kalender gitu. Kalendernya tapi punya kita. Maksudnya itu punya masyarakat Jawa. Tuh, dia fungsinya kalender ya pastinya ya untuk itu waktu ya. Jadi untuk mempelajari setelah itu juga untuk mempelajari ya cuaca lah, tanda-tanda alam, bahkan sampai letak matahari pun iya. Dan pokoknya ini kalender si Pranata Mangsa ini itu sangat berhubungan dengan astronomi. Nah, sebenarnya simpel kan ya bentuknya kayak kerucut gitu. Cuman tuh cara bacanya rumit banget. Nah, jadi di dalam Pranata Mangsa ini kan ada namanya ilmu perlintangan atau perbintangan. Maksudnya itu ya eh, sama kalau di bahasa bahasa yang lebih umumnya itu rasi bintang ya. Jadi perintangan, perbintangan, rasi bintang itu sama aja artinya. Jadi ilmu yang pelajari tentang apa namanya tentang bintang gitu ya. Di cara membaca keadaan bintang di langit sebagai untuk nandain ini kapan datangnya hujan atau arah angin atau cuacanya itu baik gimana bakalan kayak gitu. Jadi emang ini kalender rumit tapi berguna banget lah, apalagi pas zaman dulu ya. Minimal paling sedikit itu ada 11 rasi bintang yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Nah, dan di rasi bintang ini semua digunakan untuk ya tadi ya, kayak aku bilang lagi, kayak membaca cuaca, terus informasinya itu bakal dipakai misalnya oleh para petani, misalnya untuk nanam atau para nelayan buat menanam tahu. menanam itu menanam bom kayak itu loh, aku pernah lihat di video itu ada yang nanam bom di dalam tanah. Itu namanya rajau. Bukan. Beneran ada bom, ada yang nanam bom. Ya nggak salah sih, cuma ya ini kan dipakainya pas zaman dulu ya Ibra ya. Pas dulu kan ya nanam ya, mas itu nanam padi lah, pokoknya buat nanam gitu aja lah ya. Jadi ini Yang jagung gitu lah Kak. nggak ada hubungannya sama apa ya, tentara sama perang gitu nggak ada ya ini ya teman-teman. Jadi sebatas untuk nanam sama untuk berlayar, terutama untuk para nelayan ya. Soalnya kan ya seperti yang kita tahu ya, dulu kan ya nelayan dan petani itu kan benar-benar lihat bintang ya ya buat yang ngerjain tugas mereka gitu. Nelayan ya nyari ikan, kalau petani ya apa nanam. Gitu. Mana bukan pokok lah Kak. Jadi tadi eh, sedikit tentang Pranata Mangsa. Nah sekarang kita bakal lanjut nih mengenal 11 rasi bintang yang yang ada di dalam Pranata Mangsa ini. Nggak semuanya ya ini ya, tapi cuma 11. Oke. Dan sebenarnya ini bukan 11 rasi bintang ya, tapi bisa dibilang 11 eh, apa ya? 11 bisa dibilang sih 11 perbintangan atau perintangan. Jadi sebenarnya nggak semua 11 rasi bintangan itu adalah rasi bintang ya teman-teman ya. Jadi nggak semua itu rasi bintang. Ada beberapa yang planet itu juga ada ya. Jadi Mas Lewin aku salah tulis ya. Mas itu 11 apa ya? Objek angkasa bisa dibilang lah ya, yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Nah, mulai dari pertama dulu, ini kita juga akan mengenal nama-namanya dalam penyebutannya di masyarakat Jawa juga ya. Tapi pertama aku minta kalian nebak dulu. Mulai dari yang pertama ini, apa nih menurut kalian teman-teman? Willow Bali. Venus ya Kak. Ya, Venus, benar. Langsung kelihatan kasnya ya, merah itu. Jadi ini tuh namanya kalau dalam bahasa Jawa dalam bahasa ya Pranata Mangsa itu lintang Panjerina. Panjerina. Pernah dengar belum teman-teman? Mungkin ini agak Belum asing ya. Kak. Asing itu, ya. Taunya balerina Kak. Bukan balerina ya teman-teman. Panjerina. Eh, Dan
Venus, ternyata Venus. Tapi kenapa namanya Venus? Bukan bumi, bukan planet bumi. Planet Kenapa bumi. namanya planet Maksudnya? bumi? Enggak Ya. sih. Ya kalau kasih nama ya tergantung orang dulu kan kasih nama. Itu kan Dewi dari Dewi Yunani. Oke, jadi Lintang Panjerina itu adalah bintang dalam tanda petik ya teman-teman, yang muncul di saat fajar, saat subuh sebelum matahari terbit. Kan kita tahu kan ya, Venus itu salah satu waktu kemunculannya pas matahari mau terbit. Kok bunga? Kenapa Venus namanya bukan planet kobongan? Karena aja presiden. Ya, bagus juga sih itu. Tapi kan dia sebenarnya bukan kebakar kan, cuman suhunya yang panas. Jadi bukan planet api juga sih, jadi bilang. Mungkin ya, kalau misalkan, emang kalau Jidin nanya gitu, kenapa menurutmu Jidin? Kamu bakal namain kobongan? Warnanya tuh Kak kayak api gitu kan. Oh, karena warna kayak api ya. Ya, bener sih. Bener juga sih. Cuma ya, pas dulu kan mungkin orang-orang yang namain kan, melihatnya kan tuh kayak bintang ya, jadi indah gitu. Nah, kayak dinamanya Venus, Dewi Cantikan gitu ya. Jadi orang pada kira Walaupun itu bintang karena dia terang ya malam-malam ya. iya, apalagi kan pas mau matahari terbit kan, jadi kan masih kayak ada masih kayak antara malam sama pagi, jadi kayak masih gelap gitu. Jadi orang mungkin kebanyakan dulu mikirnya bintang kan, ya wajar aja lah gitu. Walaupun kita sekarang udah tahu itu adalah planet ya teman-teman. Oke, jadi ini tentang Pancerina. Sekarang kita lanjut ke, nah ini apa nih teman-teman? Planet apa ini? Nah, Mas bukan Kak. Bukan, bukan Mars. Siapa yang jawab nih? Vita. Bukan. Bakar-bakar. Apa? Kenapa jadi Cedric? Apa sorry aku mau ada blue. Oh, oke. Jadi ini apa nih teman-teman? Tahu nggak? Bukan apa sih? Nah, ada yang tahu? Iya, ini apa nih? Ini gampang loh. Coba banget loh ini, asli. Itu bukannya planet Venus ya? Ya, yang Venus emang ini. Ini masih Venus Anggap teman-teman. lain-lain Kak. Ya, ini masih Venus ya teman-teman. Pasti kalian nanti kejebak ya karena mikir ganti slide jadi ganti objek. Ini masih Venus dengan nama lain, yaitu bintang Panjer Surup atau Panjer Sore. Tadi Panjerina pas subuh, ini Panjer Sore karena ya dia munculnya menjelang matahari tenggelam di sebelah barat. Ya, jadi masyarakat Jawa itu punya dua penamaan untuk Venus ya. Kalau munculnya pas subuh ya lintang Panjerina. Kalau yang sore Panjer Sore atau Panjer Surup gitu. Itu ya. Jadi sama aja sebenarnya. Sama persis Venus pokoknya. Panjer Surup sama dengan Panjer Sore sama dengan Panjerina sama dengan Venus gitu. Ya buat simpelnya Venus aja ya. Bakar. Bakar. Ya, bakar-bakar. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, kalau ini udah nggak usah ditanya lah ya. Ini udah jelas Mars. Ya, nggak usah pakai tanya lagi ya ini ya. Jadi, ini namanya adalah Lintang Joko Belek. Namanya gimana? Lucu nggak teman-teman? Tuh, Namanya kayak apa ya? apa ya? Kayak bukan mata ya. Nah, tadi gimana? Ada yang masih dapat lagi? Bagus. Ini Untung planet itu bukan namanya planet darah. Karena kalau planet darah banyak darah. planet darah ya. Ya, itu malah sebenarnya malah bisa tuh ya disebut planet darah ini. Karena kan kalau dilihat dari bumi kan warnanya kemerahan tuh ya.
Sebenarnya dinamain Joko Belek karena dia tuh kalau dilihat dari bumi kan kayak warnanya merah, kayak mata laki-laki yang warna merah. Sebenarnya itu Mars ya. Dan lagi-lagi karena dilihatnya saat malam, jadi dibikinnya kayak bintang, walaupun ini planet. Dan walaupun sebenarnya kenapa kan dinamain Pluto Belek aja ya? Karena kan aku pernah lihat, kalau nggak salah pernah lihat Mars dari nggak pakai teleskop gitu. Jadi kan kayak merah menyala gitu ya. Jadi kayak monster Pluto gitu ya. Wah, aku sih kebayangnya gitu. Teman-teman tahu kan Pluto? Ya, Hmm? apa namanya sih? Pluto monster gitu loh. Atau Oh, tahu kan? mungkin oh yang Atau ya tadi yang kayak jadi bilang ini Oni kalau dalam setan Jepang gitu ya. Oke. Ini lintang Joko Belek dan lanjutnya ini juga simpel sih. Udah kelihatan banget nih ya. Ini apa nih teman-teman? Itu Bima Sakti Kak. Ya, kalau dalam bahasa Jawa, ya, dalam bahasa Jawanya disebutnya, dalam Jawa disebutnya ya ya sama sih, Bima Sakti gitu. Dinamai gitu karena ada Bimanya kan ya, itu mirip sama senjata yang dipakai Bima dalam ya cerita Mahabharata itu ya. namanya nggak beda jauh sama yang asli Bima Ya, Sakti. kalau ini nggak beda jauh ya, soalnya kan Bima Sakti kan Bedanya ya sebenarnya nama itu nama artinya Indonesia. apa ya? Hah, kenapa? Ibra? Julius. Apa Ibra? Gimana? Sakti itu artinya apa ya? Kalau sakti itu ya sakti, sakti ya kuat gitu. Ya sakti gitu loh. Ya pokoknya punya kekuatan gitulah ya. Namanya emang sama kayak nama aslinya Bima Sakti karena kan ya Bima Sakti sendiri kan ya itu bahasa Indonesia ya. Jadi ya nggak beda-beda jauh. Nih, jadi ini terus lanjutannya, nah kayak lanjutannya itu udah mulai rasi bintang teman-teman. Nah kalau lihat dari gambar ini kalian tahu nggak nih rasi bintang apa? Ini aku itu dulu ya, aku kasih catatan dulu. Ini tuh yang kalian lihat rasi bintang yang kayak yang di dalam si apa trapesium ini ya. Jadi yang dilihat trapesium ini itu bukan itu yang aku tanyain, yang di dalam trapesium itu. Si bintang baja atau Kak atau apa? Rasi bintang apa? Yang bentuknya baja gitu apa ya Kak? Nggak tahu nama. Bener rasi bintang emang bajak gitu. Cuman nama nama Jawanya itu ada lagi. Bukan rasi bintang bajak ya. Kan Atau bahkan dan ini rasinya terkenal sih ini. Salah satu rasi terkenal. Ada yang tahu? Ya, kalau nggak tahu aku jelasin ya. Jadi ini namanya adalah rasi Orion, teman-teman. Itu kok bagi kayak bajak? Ya karena emang ini hasil imajinasinya masyarakat Jawa. Dan emang benar kata Jidan tadi ya, bentuknya kayak bajak, jadi namanya rasi bintang Waluku gitu. Ya lintang Waluku lah, tuh nyebutnya ya. Rasi bintang Waluku. Jadi digunakan sebagai penanda alam untuk memulai menanam juga ya, menanam padi. lintang Waluku. Ya, Luku. ya Jaksa. luku ya. Luku artinya itu bajak. Makanya kalau dari sini kan kayak bajak gitu ya. Nah, terus kenapa bisa jadi Orion? Nah, maksudnya kenapa kalau di orang luar negeri bayanginnya Orion? Nah, ini kalau kalian lihat di gambar selanjutnya itu ada ini. Ini yang kiri teman-teman lihat, itu kan kayak ada Orion, sama di belakangnya kayak ada Walukunya. Jadi kalau untuk orang luar negeri ngebayanginnya itu Orion, kalau untuk orang Jawa bayanginnya Luku. Tuh, nih teman-teman. Ya, kalau dibilang mana yang benar ya, nggak ada Dan nggak ada yang aja. salah sih. Nggak ada yang salah teman-teman ya, karena kan hasil imajinasi yang masing-masing orang. Tuh, Udah kayak itu, udah kayak jalan aja. ya jadi gini ya. Tapi kalau menurut kalian, eh, kalian bakalan lebih gampang ngebayangin Orion atau Waluku? Kalau misalnya kalian lihat nanti malam-malam di langit, kayaknya Orion deh ya. Ya lebih terkenal Orion sih Kak. Lebih terkenal Orion ya sayangnya. Jadi
emang lebih terkenal Orion sih ya. Tapi pokoknya kalau kalian lihat Orion, coba jangan kalian coba utak-atik imajinasi kalian. Bener nggak sih mirip kayak Luku juga? Gitu. Aku juga pengen nyoba sih kapan-kapan. Bagi aku Oke, sih lebih kayak Waluku. lebih kayak Waluku ya, Petri? Iya, bagi aku sih lebih kayak Waluku. Oh, berarti masih lebih kebayang Maluku ya. Lebih Ya, apa tapi namanya? tergantung orangnya juga sih ya, Kak. Dari kantong sih, tergantung juga. Soalnya ya eh ya emang susah juga sih ini ya. Cuman kalau ada yang bisa ngebayangin kayak Waluku berarti lumayan apa nama itu? eh Ya lumayan bagus juga deh imajinasimu sendiri. Soalnya biasanya kan kalau orang lihat Orion udah nggak ya Orion duluan gitu ya. Yang kayak pemanah gitu. Kalau Ruku emang agak ya gimana gitu ya ngebayanginnya. Awalnya sih aku nggak tahu Waluku itu apa, jadi aku kira kayak 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 pickaxe sih bagi aku. Awalnya. Gimana kayak apa? Awalnya sih bagi aku kayak pickaxe. Apa Tipex? Pickaxe itu loh alat tambang apa sih namanya? Oh, Beliung, ya, beliung, beliung. ya, beliung. Ya sih kayak beliung juga. Sebenarnya ya ya mirip beliung juga sih, benar juga sih kayak beliung juga. Nah, nanti nama juga jadi tambah lagi. Rasi beliung nanti malah jadi tambah nama. Oke, kalau ini rasi apa teman-teman? Sudah pada tahu ya. Ini teman-teman, ini gimana? Yo, ini sih hewan. Jago kasih gambarnya loh. Paus bukan, Kak? Ya, Taurus, si banteng. Ya, jadi rasi Taurus atau namanya lintang. Tapi kok, oh ya, kalau di bahasa Jawa sapi ya malah jadinya lintang sapi gumarang. Ya, nggak apalah, nggak beda jauh deh kali ini ya. Kerbau sama sapi. Jadi lintangnya ini mirip seperti sapi ya, makanya namain gitu. Dan berada di sebelah utaranya lintang Waluku. Oke, ini rasi Taurus. Dan lanjutnya ada, nah ini apa nih teman-teman? Salib Selatan itu bukan, Kak? Ya, Salib Selatan. Namanya ada nama khususnya ya. Mungkin agak susah dihafal, namanya Crux. Kalau dalam versi Jawanya dinamakan lintang gubuk penceng. Ini yang namanya gubuk penceng ya teman-teman ya. Kalau gubuk penceng pasti teman-teman udah pernah dengar kan ya? Aku kayak nggak pernah lihat. Malah mirip salib malah. Yes. Ya, memang mirip salib ya. Makanya namanya kan rasi Salib Selatan, rasi Crux. Tapi teman-teman pernah dengar kan istilah nama lintang gubuk penceng itu? Ini apa nama itu? Aku pernah gubuknya, tapi pencengnya nggak pernah denger. Oh, jadi sebenarnya nama lengkapnya Lintang Gubuk Penceng ya, bukan Lintang Gubuk doang. Coba di rumah. Dan kenapa dinamain Gubuk Penceng? Karena orang-orang Jawa bayanginnya tuh kayak gubuk yang miring. Jadi penceng itu artinya miring teman-teman. Jadi Oh, gubuk ini penceng. bagaikan Ini apa tadi, Bro? Ya, karena berada di sebelah selatan, maka Krus ini menjadi ya penanda arah selatan. Terutama para nelayan ya, juga petani. Jadi biar lebih gampang, kalau udah tahu selatan, pasti udah tahu timur, utara, dan barat ya. Jadi benar-benar berguna banget lah ini rasi buat nelayan. Dan menurut penelitian Mangsa ini munculnya itu antara bulan April dan Mei sebelum matahari terbenam. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Lanjutnya ada Astaga. Nah, ini oke, yang ini aku mungkin teman-teman agak bingung ini bagian mananya yang di aku highlight gitu. Jadi ini tuh maksudnya itu Alpha Centauri-nya teman-teman ya. Jadi bukan Crux-nya, bukan Centaurus-nya, tapi Alpha Centauri. Sudah tahu kan ya Alpha Centauri itu apa teman-teman? ya. Ya apa? Bintang apa itu?
itu kan ada keunikannya itu ya, si bintangnya ini. Apa emang? Ya apa? Coba dulu teman-teman. Alpha Centauri itu salah satu bintang yang ya cukup terkenal. Gitu lah. Paling terang. Bukan paling terang. Bukan paling terang yang jadi jadi utamanya. Bintang paling dekat dengan matahari. Nah benar, paling dekat dengan matahari, paling dekat dengan kita ya. Bukannya yang paling dekat itu Proxima. Alpha Centauri. Kalau aku sih, Alpha Centauri kan ya. Kalau aku udah Alpha Centauri ya. Kalau Proxima Centauri itu, bentar, Proxima Siapa Centauri. masa kamu? Bentar, kalau Cedric, setahu kamu Alpha Centauri atau Proxima? Proxima Centauri. Tuh, Proxima Centauri. Proxima Centauri ya. Kalau Alpha Centauri itu, benar. Coba aku cek lagi Ini deh. beda. Aku juga perasaan juga beda sih. Tapi perasaan sih Alpha Centauri ya. Bentar ya teman-teman. Soalnya Centauri bintangnya yang situ namanya Proxima. kalau Alpha Centauri tadi Hibra bilang kan bintang paling terang. Ya mungkin ya benar juga sih. Ada bintang paling terang dalam rahasianya Centaurus ya. Dalam rahasi Centaurus bintang paling terang. Cuma kalau yang paling dekat ya, perasaan soalnya setahu aku ya itu Alpha Centauri teman-teman. Soalnya katanya benar sih kan Alpha Centauri itu sistem bintang terdekat dari tata surya kita. Gitu. Kalau tulisannya sih gitu ya. Ntar aku coba cek lagi ya, biar kita nggak salah paham juga. Biar kita nggak salah paham lagi. Tuh, bentar. Soalnya ini Proxima Centauri itu juga terletaknya jaraknya sama kayak Alpha Centauri dan di rasi Centaurus juga. Nah, ini aku jadi loading ini. Bentar ya, teman-teman. Tapi katanya sih tetap Alpha Centauri ya, teman-teman. Tetap Alpha Centauri yang paling dekat. Yang Proxima Centauri ini nanti coba Yang aku paling cek. Katanya sih tetap Alpha Centauri, Cedric, katanya. Kalau kata aku tadi barusan cari di Google lagi di Wikipedia, itu katanya Alpha Centauri sih. Nah, Proxima Centauri itu aku juga jadi mikir ulang ya. Itu coba nanti aku cari lagi teman-teman ya. Soalnya aku menduganya gini sih, mungkin Proxima Centauri itu salah satu bintang di dalam Alpha Centauri. Soalnya kan Alpha Centauri kan sistem bintang, jadi lebih dari satu bintang lah. Nah, siapa tahu salah satu namanya itu Proxima gitu. Nah, coba aku cari lagi ya. Soalnya kalau kayak gitu kan ya berarti kan sama aja. Proxima Centauri, Alpha Centauri sama aja jaraknya kayak ke bumi. Yang artinya ya sama-sama terdekat. Bisa jadi ya teman-teman. Yang coba cek lagi ya. Atau teman-teman kalau ada yang tahu mungkin nanti bisa nambahin. Oke, tadi makasih tadi pertanyaannya juga. Jadi aku pikir lagi. Ini nama dalam bahasa Jawanya Lanjer Ngirim. Bintang Lanjer Ngirim. Bintang Lanjer Ngirim ya. Jadi ini sekali lagi ini nama bintangnya ya, Alpha Centauri ya. Itu. Jadi bukan Centaurusnya ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Mungkin agak susah ini yang kebayanginnya. Apa ini salah satu rasi kayak yang kuda terkenal? bagi aku kayak kuda itu. Nah, kayak kuda kan. Pasti banyak orang kira kuda ini. Tapi bukan kuda ya. Hewan sih ya. Ini apa nih? Ini benar-benar lumayan terkenal loh. Ini ada saudara ya. Jadi ada saudaranya yang mirip namanya. Apa nih? Jadi tahu? Apa ya Kak? Udah sih. Kayak bukan kuda. Jadi ini namanya rasi beruang Ayam. besar. Ayam, bukan ayam ya. Ayam kan nggak segemuk itu ya. Ini beruang besar teman-teman. Ya aku juga pasti juga tahu kalian mikirnya ini mana beruangnya. Cuma ini ya beruang besar ya, Ursa Mayor. Gitu. Yang di dalam bahasa Jawa namanya pedati suwung.
Nah, itu lintang pedati sungu. Ya. Dan sekedar info tambahan aja, formasi Ursa Mayat itu punya 7 bintang yang besar, namanya Al-Qaid, Mizar atau Alcor, Alcor, Aliot, Pegda, Megres, Merak, dan Dube. Dan kalau masalah penyebutan namanya salah, ya mohon maaf ya, aku nggak tahu. Oke, kita lanjut lagi. Ini apa nih teman-teman? Ini kayaknya udah pada tahu sih ini. Scorpion ya Ya, Kak. Scorpion. Jelas banget lah ya. Scorpion, si kalajengking. Jadi nama dalam bahasa Jasa Jawanya adalah lintang banyak angrem. Ini lumayan unik namanya ya. Lintang banyak angrem. Dan menjadi penanda alam dari mangsa kalima. Mangsa kalima itu mangsa dalam perantau mangsa ya. Jadi dengan sebutan dia tuh ada sebutnya sendiri untuk pasti ini. Namanya Pancuran Mas Sumawur ing Jagat. Dan kalau aku Padahal artiin kalau ya, misalkan gimana sih? Padahal kalau misalkan nggak ada kaki-kaki dan badannya itu kalau cuma garisnya doang kita nggak tahu kok itu kayak scorpion loh. Iya, makanya Nggak itu. ada bagi aku sih nggak ada ya. Kayak Scorpion ya. Iya sih. Kalau misalkan aku belum pernah tahu tentang Scorpion, terus lihat rasi Scorpion ini, aku pasti bakal mikirnya nggak mungkin bakal kayak kalajengking. Aku pasti nggak bakal mikir kayak kalajengking. Mungkin bakal mikirnya malah kayak hiu. Soalnya kan ini kan teman-teman, aku tunjukin gambarnya. Di bagian kepala itu kan kayak apa ya? Niku gitu kan ya. Jadi di bagian kepalanya, itu kan tercapitnya, di capit kanannya itu kan kayak terbagi dua garisnya, ke kiri sama kanan, ke atas sama ke bawah kalau di gambar ini. Ini kelihatan teman-teman? Tahu yang mau aku maksud? Maksudnya yang capitnya sebelah itu kecil. Nah ya, ini loh. Ini kan kan kebagi ke atas sama ke bawah. Nah, kalau itu aku dulu sempat mikirnya itu tuh kayak kepala, dan kepalanya itu malah kayak kepala hiu martil. Tahu kan ya hiu martil yang matanya itu yang Hammerhead shark. ya itu Benar. ya, tahu kan ya, yang bukan hiu yang Iya benar aku juga pikir itu. bener kan? Bener, malah pikirnya pasti itu. Jadi hiu yang matanya itu di moncong gitu, terus ada matanya di kini ya, sekarang kirinya itu. Malah kayak hiu martil loh sebenarnya. Kecuali ya teman-teman, kalau di sebelah kaki-kakinya ini ada bintang-bintang juga. Nah, itu baru kemungkinan bisa kayak kalajengking. Memang kalau garis kayak gini doang, bener sih kata Cedric, malah kayak hiu martil. Iya kayak Oke, itu hammerhead nanti shark. nanti namanya malah apa? Rasi apa bahasa Inggrisnya tadi? Hammerhead shark. Hammer shark ya. Hammerhead Hammerhead shark. shark. Hammerhead shark Iya. ya, Palu ya. Jadi Iya. hammerhead shark constellation. Nah, Malah mungkin jadi rasi Mehmet juga bisa sih Kak. apa? Rasi? Rasi Mehmet Putri Duyung. Oh, Putri Duyung dari mananya ya? Jadi lanjut lagi ya. Jadi ini lintang banyak angrem ya kalau dalam bahasa Jawa. Ada sebutannya tadi Pancuran Mas Sumawur ing Jagat, atau kalau diartikan tuh musim hujan yang ditandai dengan asam rimbun oleh dedaunan muda, hujan turun, sumber mata air mulai hidup, ulat mulai keluar, apa nih? Kunyit, empuang, temu kunci mulai bertunas dan gadung mulai berdaun. Ya pokoknya simpelnya itu menandai musim hujan akan segera datang gitu. Oke, menandai. Jadi biar para petani itu bersiap untuk mulai menanam padi. Jadi ini rasi Scorpio ini salah satu juga yang membantu petani ya. Dan selain itu rasi Scorpio ini juga punya nama lain, yaitu lintang klopodoyong, karena mirip dengan pohon kelapa yang miring. Nah, menurut kalian setuju nggak nih, teman-teman? Karena mirip pohon kelapa miring. Karena kalau menurut aku, gimana ya? Ya masih mungkin sih. Mana? Kalau menurut kalian, nih coba kalian nggak bayangin ini kayak Scorpio, tapi ini kayak pohon kelapa miring. Menurut kalian kebayang nggak? Gimana? Dari siapa? Jadi atau Ibra mungkin kamu bisa ngebayangin nggak ini tuh kayak pohon kelapa miring nggak menurut kamu? Atau nggak sama sekali? Kalau menurut aku sih
masih mungkin ya, yang bagian apa nama itu atasnya yang kebagi dua dari saya itu kayak pohon kelapa, ujungnya yang atasnya itu yang miring gitu. Mungkin masih agak kebayang itu ya. Apa nih, Bre? Oke. Dan terakhir kita sampai di rasi terakhir yaitu nah ini apa nih teman-teman? Tadi udah loh ini. Ini apa nih teman-teman? Gimana guys? Jangan chat terus lah di WA. Apa ya Kak? Nebula bukan sih? Bukan nebula. Nebula atau apa itu kan? Selama ini kayaknya kita aku belum nemu ya lintang yang perbintangan atau perlintangan yang ada nebulanya. Adanya planet, galaksi, sama pasti bintang, bintang. Nebula belum. Ini tadi loh yang di gambar pertama. Di sampul depan tadi. Masih ingat nggak? Masih pada ingat kah? Tadi ingat nggak sih dan Cedric? Apa ini yang datang? Apa ya Kak? Apa ya Kak? Aku masih bingung. Ini tuh Pleiades tadi itu loh. Oh, Berarti Pleiades. Kan mirip tadi, atau enggak? Ya mungkin agak itu sih. Kurang jalan garis-garisnya ya. Jadi ini Pleiades teman-teman. Jangan buat kelupu. Kenapa? Kenapa Ibra ngomong apa? Yang ini ngomong apa toh? Oke, jadi nama Jawanya itu sudah pernah dengar ya. Lintang Buluh atau nama lebih terkenalnya Lintang Kartika. Gitu. Jadi ini sebutan Jawa untuk Pleiades, yang terdiri dari 7 bintang, yaitu Alcyon, Selain, No, Elektra, Maya, Merope, Taikita, dan Sterope. Ya, gue cara baca gimana ya. Nah, uniknya, arti dari Lintang Kartika itu sama, artinya bintang. Jadi lintang itu ya bintang, Kartika juga bintang. Jadi kalau diterjemahkan tuh kayak bintangnya bintang gitu. Gimana? Bingung nggak tuh bintangnya bintang? Ya. Nah, dan teman-teman ini udah pada tahu fakta ini belum? Kalau Pleiades itu sebenarnya bukan rasi bintang sebenarnya. Itu gugus bukan. bintang. Itu kan apa? Gugusan bintang kan Kak? Ya, itu gugusan bintang ya teman-teman. Jadi namanya asterism. Yaitu sebenarnya gugusan bintang terbuka, open star cluster yang terdiri dari lebih dari 1000 bintang. Nah, sebenarnya disebutnya itu kalau Pleiadesnya ada 7 bintang utama, sebenarnya ada 9 ya. 9 bintang utama itu ditambah 2 lagi itu Atlas sama Pleione. Nanti kalian lihat gambar nanti ada ya. Dan Pleiades memang sebenarnya bukan rasi bintang yang diakui oleh International Astronomical Union ya, IAU. Jadi beneran sama sekali bukan rasi bintang. Cuma banyak orang yang salah terjemahin aja ya. Yaitu tadi asterism, dan asterism itu sebenarnya kumpulan bintang yang membuat suatu bentuk tertentu. Jadi kayak rasi, cuman sebenarnya itu bagian dari satu atau lebih rasi. Jadi kalau di sini itu asterism ini kayak rasi bintang, cuman itu bagian dari suatu rasi bintang tertentu gitu. Jadi ngerti nggak teman-teman di sini? Jadi ya pokoknya dia itu dan Pleiades ini kan dia tuh bagian dari rasi Taurus ya. Jadi bukan suatu rasi sendiri gitu. Ya tadi namanya asterism teman-teman. Iya. Itu ya. Dan dia itu digunakannya itu untuk ya sama ya pertanian juga. Jadi digunakan menjadi penanda kapan petani itu sudah bisa memindahkan bibit padi mereka dari lahan pembibitan. Kan biasa petani itu punya lahan pembibitan sendiri ya. Terus pas sudah waktu tertentu, biji pindah ke lahan utama yang bisa di sawah-sawah gitu. Dan ini ya teman-teman 7 bintang utamanya, Asterope, Maya, Taikita, Tanaya, Elektra, Maya, Merope, Alcyon.
dan 2 bintang tambahan, sebenarnya ada 9 ya teman-teman. Pleione dan Atlas. Jadi kalau dalam mitologi, kan 7 bintangnya itu kan 7 putri itu ya. Nah, 2-nya lagi itu orang tuanya Pleiades gitu. Gitu sebenarnya di dalam mitologi Yunani. Jadi sebenarnya ada 9 ya, bukan 7. Cuman ya karena kelihatannya 7, ya dinamanya ya bintang 7 ya. Oke, jadi tadi 11 rasi bintang atau perbintangan di dalam budaya Jawa dan serta kenapa dinamain begitu ya, dan juga fungsi-fungsinya. Nah, jadi dari teman-teman ada pertanyaan atau mungkin malah ada tambahan dari kalian, siapa tahu kalian tahu rasi bintang lain di dalam budaya Jawa yang belum aku sebut tadi. Ada nggak? Kak. Mungkin kalian tahu misalkan ada rasi bintang lain dalam budaya Jawa gitu, tapi tadi kita belum bahas tadi ya. Mungkin lain kalintang apa gitu misalnya, kalau ada yang tahu Ada rasi bintang tank nggak? rasi bintang tank. Ya, akan bayangkan sendiri. Kenapa jadi? Nggak tahu sih Kak. Oke, ya nanti coba Ibra cari lah rasi bintang di sana yang kayak tank terus kamu namain. Siapa tahu ada rasi bintang Kak Petra. Itu kayak apa itu? Tahu diakui internasional. Itu bentuknya kayak apa dong? Kayak orang dong berarti. Iya, bentuknya kayak orang. Nah, nanti kalau orangnya random kan ya namain diri sendiri juga bisa. Iya. Bisa juga dibilang rasi bintang stickman. Stickman. Ya, bisa aja. Ya, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ke Belum sih Kak. Oke. Kalau gitu, kalau aku kasih pertanyaan paling mungkin ya seputar itu aja sih. Nama-nama dalam bahasa Jawa. Paling itu. Ini bener-bener nih, Cedric, Ibrahim atau siapa nih? Kak Hafiz mungkin. Ya, kalau belum ada, ya mungkin aku kasih pertanyaan yang simpel dulu aja ya. Ya, tebak-tebakan nama-nama aja lah ya. Misalnya tadi nih, Lintang lagi. Pleiades nama Jawanya apa? Ada 2 sih, pilih salah satu aja. Buru-buru deh. Apa? Apa nama Jawanya Pleiades? Apa Ibra? Ibra, apa tuh? Lintang Kartika. Oke, Lintang Kartika, benar. Lintang Kartika. Ini aku kasih yang terkenal aja kali ya. Biar nggak terlalu susah. Terus Scorpio. Rasi apa itu namanya apa? Ada 2. Oke, pilih salah satu aja. Scorpio. Pohon kelapa itu kan apa namanya itu? Iya, ya. Nah, itu apa tuh? Itu Gubuk ada kan bahasa Jawanya sendiri ya. nggak tahu nama lengkapnya apa, pokoknya namanya gubuk. Oke, ada gubuk terus satu lagi. Yang miring, gubuk. Miring dalam bahasa Jawa. Tunggu dulu. Weh. Lintang, gubuk. Itu apa? Oh, jadi tahu nggak? Bukan insiden atau Kak Hafiz. Gubuk apa? Wait. Tunggu dulu. Bentar. Rasi Klopo Doyong, Kak. Rasi Klopo Doyong. Coba kita lihat ya. Bentar. Atau banyak anggrem. Benar ya. Banyak anggrem atau bintang Klopo Doyong. Ya benar ya. Terima kasih Kak Hafiz. Bintang Klopo Doyong karena kalau bayanginnya pohon kelapa yang miring. Kalau banyak anggrem, Ini orang kesini nggak tahu ya. bisa. Ini Oh, soalnya- di chat. apa tadi? Nama
Kenapa Cedric Oh gimana? ya, Dia nggak jadi, sorry. Oh, oke. Kalau banyak anggaran aku nggak tahu ya. Soalnya aku nggak pintar bahasa Jawa juga. Bahasa Jawa aku nilainya jelek. Punya ya gitu lah ya. Banyak anggaran atau lintang kelopo doyong. Lebih enak kelopo doyong sih sebenarnya. Lebih kebayang kelopo kan kelapa ya. Ya, adalah berarti. Ini jangan deh, berarti susah. Anjar ngirim juga sama. Oh, bentar. Oke, kalau ini apa teman-teman? Kayak kayak salib bentuknya. Iya, kayak salib. Oh ya, by the way tadi aku salah, sorry di Hibra kan pas bagian Scorpio tadi menyebut lintang gubuk, bla 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 tadi ya. Sorry, yang lintang gubuk itu yang ini teman-teman. Cuman gubuk apa? Buk, meleng atau apa? Bukan gubuk meleng ya. Ini gubuk apa nih? Gubuk? Yo yo yo. Ingat lagi? Mungkin Patrick wah, Inka habis lagi. Gubuk apa nih? Gubuk yang miring gitulah, miring tapi dalam bahasa Jawa. Bubuk Cuma kalau kenceng, Kak. oke, gubuk kenceng bener Kak. Gubuk kenceng ya, teman-teman. Pokoknya miring itu, pokoknya kalau gubuk, pasti gubuk kenceng. Itu nama lengkap ya, bisa bilang sepaket gitu. Jadi jangan bilang lintang gubuk doang. Soalnya kan, ya kalau orang Jawa mikirnya gubuk, memang bener sih, kayak gubuk gitu ya. Gubuk cuma, itu kan yang struktur yang datar atau miring gitu ya. Enggak sih, bagi aku kayak antara kayak salib atau enggak kayak layang-layang empat itu Iya loh. ya. Nah itu kayak layang-layang gitu ya. Cuma kalau layang-layang kan ada tambah di tengahnya itu ya, titik hubungnya itu, Iya. titik temunya. Gitu. Kalau salib memang lebih kelihatan kayak gitu ya, rasi crux namanya atau rasi salib selatan ini. Karena di selatan ini ya. Oke, ada apa lagi? Oke, kalau selanjutnya ada rasi Taurus. Kalau Taurus namanya apa teman-teman? Pokoknya ini hewannya itu di masyarakat Jawa mereka tuh namanya bukan, bayanginnya bukan kayak kerbau ya, tapi sejenis kerbau. Mas ini juga sih. Ya kayak kerbau gitulah. Banteng ya? Iya. Nah, tapi mereka bukan bayanginnya banteng sih kalau orang Jawa. Ya, aku kasih tahu. Ini namanya tuh sapi. Mereka ngebayanginnya. Nah, sapi apa? Lintang sapi apa? Udah, ya. Ada yang tahu? Oke, jadi ini susah memang. Namanya sapi gumarang. Lintang sapi gumarang. Tuh. Oke, kalau sapi ya sebenarnya gimana ya? Kalau sapi kayaknya tanduknya nggak segede ini sih sebenarnya. Ya, imajinasi orang Jawa emang gitu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau wah ini udah ada ya. Barang. Oke, kalau ini apa nih teman-teman tadi ya, rasi Orion. Rasi Namanya Waluku. Waluku, benar banget Cedric. Rasi Waluku. Ya, rasi Beliung. Waluku ini Bima Sakti, terhadap lintang Joko Belik Mars ya. Ini kalau udah mulai pelan gak usah ya. Lintang Joko Belik buat Mars, lintang Panjer Surup sama Panjer Rina buat Venus. Oke, itu aja sih teman-teman. Kalau fungsinya udah jelas ya, terutama fungsinya secara keseluruhan tuh buat pertanian, kalau nggak buat pelayaran nelayan gitu, buat pelayaran navigasi. Oke, dari teman-teman gimana? Ada yang mau bertanya atau mau ngasih pendapat? Kita bentar lagi selesai ya. Gimana? Jadi ada pertanyaan? Masih bingung aku, Kak. Tanya Oke. mau nanya apa?
yang mungkin ngasih pendapat misalkan di antara rasi ini kalian dapat imajinasi lain kah tentang bentuknya, jadi nggak harus mikirin apa nama itu yang muncul di pikiran kalian tuh ya gambar rasinya yang udah ditentuin ini ya. Mungkin kalian dapat imajinasi sendiri lah, kayak misalnya kayak tadi Setri mikirnya kayak apa hiu martil tuh ya, apa hammerhead shark, terus ini kalian bayinya kayak kuda. Ya sih, sebenarnya kayak kuda sih sebenarnya. Cuma kenapa namanya beruang ya? Kenapa beruang? Rasio Ursa Mayor, beruang. Terus kalau Venus sama Mars tadi udah jelasin ya. Oh iya, BTW kalau Saturnus sama Jupiter ke atas itu kita belum belajar ya. Belum tahu ya itu namanya apa aja tuh. Pokoknya ya apa namanya ya bakalan banyak lah nanti di 11 sini aja ya. Paling utamanya 11 ini. Kalau menurut kalian nih, oke ini aja deh pertanyaan terakhir kalau nggak ada pertanyaan ya. Dari 11 lintang ini mana yang paling kalian suka, paling seneng? Bentuknya kah, namanya kah, atau dasar namanya gimana, atau tujuan digunakannya untuk masyarakat Jawa, mana yang paling kalian suka? Dari Jiden, Retrik, atau Kak Hafiz. Ini Pleiades kan ada, ini sekarang aku puter-puterin juga ya. Tasi Bintang Rem, Scorpio, Kedati Suwung, Ursa Mayor. Nah, Jenggirim itu Alpha Centaurinya ya, bintangnya. Siapa? Tadi siapa tadi namanya? Crux, Bintang Penceng. Tapi Gumarang, Taurus. Paluku si Orion ya. Si Orion. Bima Sakti, Mars itu si lintang apa? Joko Belek. Terus lintang Panjer Surup atau lintang Panjerina buat Venus. Mana yang paling kalian suka? Mungkin dari namanya yang bagus kah, atau atau objeknya kah yang kalian suka? Mana nih? Mungkin dari Cedric dulu coba. Ada nggak Cedric? Ya, Kalau aku minta nanya, kamu paling suka yang mana dari 11 ini? aku suka yang itu yang kayak beliung apa sih itu yang alat petani Oh, itu. Waluku ya. Yang Si Maluku itu yang aku suka. mana di Orion ya berarti ya. Nah, ini. Iya, Oke, karena bentuknya kah? karena bentuknya. Oke, benar ya. Oke, kalau gitu coba kita lanjut. Coba Ibra, kamu paling suka yang mana? Yang nggak tahu lah. Pilih salah satu lah. Adakah Ibra? Kalau aku yang sapi, Kak. Sapi. Kenapa Ibra? Jiden. Pengen makan sapi aku, Kak. Pengen makan sapi. Oke. Enak sih ya dagingnya. Favorit aku juga. Oke, kalau Ibra atau Kak Hafiz mungkin? Pinjam dulu 100. Apa tuh Ibra? Yang mana yang kamu suka? Yang pinjam dulu 100. Ya bener aja lah. Yang mana coba Ibra pilih satu dulu. Jangan yang tadi. Mana Ibra ada nggak? Salah satu aja deh. Yang bagus, misalnya bentuknya. Ada nggak Ibra? Atau Kak Hafiz? Mana? Ada nggak? Oke, kalau gimana ya, benar kalau aku ya Bima Sakti sih. Bima Sakti sih teman-teman ya, karena kan ya paling Suka yang Bima Sakti itu. aku yang Bima Sakti ya. Soalnya kan ya jelas lah ya. Namanya bagus saja. Namanya juga sama ya, Bima Sakti. Oke. Udah kalau gitu teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, gak ada ngasih pendapat lagi, kita tutup pertemuan kita minggu ini ya, teman-teman.
Dan kalau gitu kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan nanti sama kayaknya bakalan sama Rumi sama Dimitri ya. Dibunga sama aku. Cuman aku tetap datang kok. Oke. Gitu teman-teman, kita tutup dulu kehidupan minggu ini. Masih datang, kita ketemu minggu depan. Dadah teman-teman. Selamat siang, salam astronomi. Ya, Kak, semua. Sama astronomi. Ya, salam astronomi Cedric, Hafiz, Presiden. Salam astronomi. Dadah. Dadah.